10 fakta dan kontroversi sirkuit Mandalika. Hello Indigo Friend, sirkuit Mandalika telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021 lalu. Sirkuit ini terletak di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2022 mendatang, sirkuit ini sudah siap digunakan dan akan menjadi salah satu lokasi balapan MotoGP. Bukan hanya itu, gelaran World Superbike Championship pada seri ke-13 juga berlangsung di sirkuit Mandalika ini pada 19 hingga 21 November 2021 lalu. Sirkuit yang akan digunakan untuk ajang balap motor ini mempunyai daya tarik sendiri dari pecinta balap. Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah 10 fakta dan kontroversi tentang sirkuit Mandalika. Tapi sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Silahkan komen suka kalian, klik like dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Nama diambil dari legenda terkenal. Nama Mandalika diambil dari cerita rakyat yang terkenal di Pulau Lombok. Cerita rakyat tersebut tentang putri peparas jelita bernama Putri Mandalika. Cerita rakyat inilah yang menjadi asal-usul tradisi Bonyale yang masih dijalankan sampai saat ini. Memiliki 14 tikungan dan 40 garasi. Sebagai sirkuit yang akan digunakan pada pagelaran MotoGP, sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan 14 tikungan serta 40 garasi. Sirkuit jalan raya pertama di dunia. Sirkuit Mandalika terkenal dengan lintasan jalan raya, tetapi dirancang untuk dapat digunakan ajang Formula One hingga MotoGP. Sirkuit paling aman di dunia. ITDC dan MGPA mengklaim bahwa sirkuit Mandalika menjadi yang paling aman dari trek-trek lainnya, karena Mandalika mempunyai banyak faktor yang mendukung sehingga dinobatkan sebagai sirkuit teraman di dunia. Aspal diletakkan langsung dari Inggris. PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek. Beberapa keunggulan aspal yang biasa dikenal dengan Stone Matic aspal ini adalah cepat kering ketika kondisi basah, permukaan lebih kasar dan dapat menahan kecepatan hingga 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa yang hanya mampu menahan kecepatan 120 km per jam. Berkapasitas 155.000 penonton, sirkuit Mandalika dapat menampung hingga 155.000 orang penonton dalam kondisi normal dan 114.000 selama pandemi COVID-19. Dikelilingi deretan bukit dan pantai. Sebagai kawasan ekonomi khusus, Mandalika memiliki banyak kelebihan lain. Selain dapat menikmati ajang balap internasional, penonton juga dapat menikmati keindahan di sekitar sirkuit, mulai dari Bukit Merese, Pantai Jantung Aan, Pantai Segar, dan lain sebagainya. Pembangunan tidak sampai 1 tahun. Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Risiko ITDC menegaskan bahwa sirkuit Mandalika menjadi trek yang pembangunannya paling cepat karena tidak sampai 1 tahun, termasuk pembangunan fasilitas pendukung lainnya. Mengangkat perekonomian di kawasan Mandalika. Dalam event internasional mendatang di sirkuit Mandalika diperkirakan akan membuka kesempatan kerja bagi 7.500 orang. Pada ajang balap MotoGP juga diperkirakan akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Sirkuit Mandalika langsung menghadap ke Samudra Hindia. Keistimewaan sirkuit ini salah satunya adalah menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan luas area 1035,67 hektar. Kontroversi. Pada April 2019, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat pembangunan sirkuit. Hal ini terjadi setelah adanya laporan mengenai warga lokal yang dipaksa meninggalkan rumah dan lahan mereka. Meskipun demikian, pemerintah menganggap klaim PBB tersebut sebagai narasi yang salah dan hiperbolis. Pemerintah juga telah berjanji akan transparan dan merekomendasikan pembayaran ganti rugi serta dialog antara warga dan ITDC. Di bulan Oktober 2021, ada satu dusun yang terjebak di tengah sirkuit.
tepatnya di sebelah kanan tikungan ke-5 sampai ke-8. Hanya ada 2 jalan keluar, yakni dari 2 terowongan yang berbeda. Pada waktu itu, kombinasi sistem drainase yang belum sempurna dan hujan membuat genangan setinggi dada orang dewasa di terowongan tersebut dan memotong akses keluar masuk warga selama 1 minggu. Sampai sekarang tanah tersebut belum dibeli oleh pihak pengelola sirkuit. Pada November 2021, beredar video yang menampilkan pengecekan motor balap milik Ducati di area paddock sirkuit Mandalika. Video tersebut menjadi perbincangan karena pengecekan motor hanya dapat dilakukan oleh Bea Cukai dan tim balap. Beberapa hari kemudian, pihak Bea Cukai Mataram menyatakan bahwa pengecekan tersebut diawasi oleh mereka. Meskipun demikian, Bea Cukai membantah bahwa pengambilan video tersebut dilakukan oleh pihaknya. Pada 11 November, Ducati merilis informasi yang berisi bahwa mereka tidak memberikan pernyataan apapun terkait kasus ini. GPA juga telah memperketat akses menuju lajur pit untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan. Pada 16 November 2021, Kepala Divisi Operasional NGPA, Dian Midilato, dipecat setelah memberikan pernyataan yang bernada menghina tentang marshal di sirkuit Mandalika. Ia mengatakan para marshal tidak profesional karena memilih menonton balapan dibanding bertugas.